Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Hari Minggu ini kita bertemu kembali dalam ibadah secara online melalui media sosial. Dan saya bersyukur bisa mengunjungi Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi, yang dirahmati oleh Tuhan. Apapun keadaan saudara pada saat ini, marilah beribadah bersama-sama dengan iman. Kita datang kepada Tuhan dengan hati yang gembira, dengan bersukacita untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Sebab Tuhan sangat senang dengan orang-orang yang datang untuk memuji, menyembah Dia. Di atas segala persoalan hidup, di atas segala masalah hidup, mari datang memuji, menyembah Dia. Kami percaya Tuhan, bahwa tidak ada kuasa yang terlebih besar di tempat ini selain kuasa-Mu. Engkau Allah yang sanggup memulihkan hidup kami, menolong kami di dalam waktu. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Hanya Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Mari bersama-sama kita nyatakan, Hanya Kau Tuhan penolongku, Kau setia, yang selalu setia bersamaku. Dan kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. sungguh kami berserah kepada-Mu. Sungguh ku berserah, ku percaya. Sungguh ku Kuasa-Mu terlebih besar, Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih
hidupku. Kau pulihkan aku Tuhan. Mari bersama-sama kita berikan tepuk tangan yang terbaik hanya buat Allah kita. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya, yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah ku lihat dan tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya, yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku.
Ya mari kita berikan kemuliaan yang paling meriah bagi Tuhan. Haleluya. Ini saatnya, saudara, kita bersama-sama mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Firman Tuhan menjadi kekuatan kita, suara Tuhan, pesan Tuhan menjadi kekuatan bagi jiwa dan roh kita. Firman Tuhan kita sambut untuk memberkati hidup kita lewat pemberitaan firman Allah ini. Lewat saya, Pendeta Frans Kansil, kiranya Tuhan berbicara kepada saudara secara pribadi, secara khusus. Memberikan rema firman yang hidup sesuai dengan kebutuhan saudara masing-masing dimanapun saudara berada saat ini. Di rumah di mana saudara berada, atau bahkan mungkin ada yang sedang berada di rumah sakit saat ini mendengarkan pemberitaan firman Allah. Saya telah berdoa supaya apa yang saya sampaikan hari ini menjadi berkat, menjadi kekuatan, menjadi inspirasi yang memberikan semangat hidup kepada kita semua. Tema pada hari ini adalah Allah turut bekerja, maka semuanya akan beres. Allah turut bekerja, itu menjadi kata kunci, sehingga dalam hidup ini kita memiliki keyakinan, optimisme, pengharapan bahwa Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan sedang bekerja sekalipun kita tidak memahaminya, sekalipun kita tidak melihatnya. Tetapi firman Allah datang kepada kita pada hari ini bahwa Tuhan sedang turut bekerja di dalam segala sesuatu. Di dalam Roma pasal 8 ayat 28 sampai 30. Paulus mengatakan kepada jemaat di Roma, dan ini adalah inspirasi ilham dari Roh Kudus melalui Paulus, seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Dia katakan bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Tuhan, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Paulus menegaskan bahwa kita tahu sekarang. Ini adalah catatan perkataan Paulus 2000-an tahun yang lalu. Tetapi ini tetap berguna dan sesuai dengan kondisi hari ini. Bahwa hari ini juga, sekarang ini juga, kita sama-sama sebagai orang percaya, kita harus tahu, kita harus sadar bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Dalam masa pandemi virus seperti saat ini, sekarang ini, kita juga tahu, harus sadar bahwa Allah turut bekerja melalui pandemi. Pada waktu kita sehat, pada waktu kita sakit, pada waktu kita bangkrut, pada waktu kita mengalami masalah-masalah dalam hidup ini, kita harus tahu sekarang ini bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Dikatakan untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Jadi ada kebaikan yang disediakan Tuhan lewat segala sesuatu yang terjadi dalam hidup ini. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Haleluya, puji Tuhan. Saudara-saudara, hidup saya ini mengalami banyak hal dari Tuhan. Mengikuti Tuhan sekitar 30 tahun lebih sedikit. Saya semakin menyadari bahwa memang benar Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Banyak peristiwa dalam hidup saya, ketika saya melihat ke belakang kembali, ternyata saya menyadari lewat peristiwa-peristiwa itu, lewat peristiwa senang atau duka, situasi baik atau situasi tidak baik, lewat penyakit, lewat bencana, lewat apa saja, ternyata di kemudian hari saya baru mengerti, semua itu dipakai Tuhan untuk mendatangkan kebaikan buat saya. Dan bukan hanya buat saya, ternyata pengalaman-pengalaman saya itu juga berguna untuk menguatkan orang lain, untuk memotivasi orang lain. Saya pernah mengalami sakit yang rasanya saya hampir mati juga. Saya pernah mengalami kecelakaan. Nah, apakah lewat semua masalah-masalah itu ada gunanya, ada kebaikannya bagi saya? Ternyata saya akui bahwa semua itu setelah berlalu saya menyadari itu semua ada gunanya, ada kebaikannya dari Tuhan buat kehidupan saya. Dan tujuannya juga adalah supaya menjadi kebaikan bagi banyak orang. Kalau kita melihat contoh-contoh dalam Alkitab, tokoh-tokoh iman dalam Alkitab, ambil contoh seperti Yusuf. Apakah Yusuf tiba-tiba menjadi penguasa di Mesir? Tidak.
perjalanan hidupnya, proses yang harus dia lewati itu sangat menyakitkan. Rupanya Tuhan harus menggunakan cara-cara yang tidak nyaman bagi Yusuf untuk menggenapi rencana Tuhan dalam kehidupan Yusuf dan bagi keturunan Israel dan juga bagi masyarakat Mesir dan masyarakat dunia pada waktu itu, karena mempersiapkan untuk menghadapi bencana kemarau panjang di mana tidak ada orang bisa menanam dan tidak ada orang bisa makan. Oh saudara, tetapi Tuhan telah mempersiapkan kehidupan Yusuf supaya lewat kehidupan Yusuf, keluarga dari ayahnya, saudara-saudaranya dapat terpelihara menjadi keturunan Israel yang nantinya akan berkembang ke seluruh dunia, memenuhi bumi ini. Dan kemudian warga masyarakat Mesir juga bisa diberkati dengan adanya persediaan makanan oleh karena hikmat yang diberikan kepada Yusuf untuk menyimpan hasil panen yang begitu melimpah selama 7 tahun pertama, dan kemudian 7 tahun kedua tidak ada orang bisa menanam karena kemarau panjang luar biasa, tidak ada yang bisa menuai dan banyak orang kelaparan. Namun Allah telah memakai Yusuf. Saudara, Yusuf memiliki kedudukan yang luar biasa pada zaman itu. Tetapi tahukah saudara bahwa sebelum dia menjadi seorang penguasa dan menjadi orang yang sangat diberkati Tuhan kelihatannya ya, karena posisinya dengan semua fasilitas, dengan kekuasaan, kewibawaannya, kehidupan Yusuf telah melewati proses hidup yang sebenarnya sangat menyakitkan bagi Yusuf. Dan saya pribadi juga, saudara juga pasti ada yang punya pengalaman ya mirip-mirip lah, dalam arti semuanya pernah menderita, semuanya pernah merasa terpuruk. Saudara mungkin pernah sakit hampir mati, saudara pernah tertolak, saudara mungkin pernah dibenci, disalahpahami, saudara mungkin bahkan pernah difitnah. Apakah semua itu akan ada kebaikan di dalamnya? Apakah Allah dapat menggunakan semua itu untuk memberikan kebaikan, berkat yang tak terduga kepada saudara? Ya, memang begitulah kenyataannya dari zaman dulu sampai sekarang, saudara. Terbukti Paulus menegaskan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kata dalam segala sesuatu itu artinya ya dalam segala sesuatu, dalam segala hal. Entah situasi baik, situasi tidak baik, entah saudara sehat, entah saudara sakit, entah saudara berlimpah berkat keuangan, makanan, minuman, atau saudara bahkan sedang kekurangan. Semua itu Allah masih turut bekerja dan punya cita-cita hebat untuk saudara, karena saudara memang luar biasa. Saudara yang telah percaya kepada Yesus, setiap orang yang beriman kepada Yesus menjadi sangat luar biasa di dalam tangan Tuhan yang hebat. Namun ingat, kita masih harus mengikuti proses hidup yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita untuk membawa kita from the glory to the glory, dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita juga dapat melihat contoh kehidupan Ayub. Apakah Ayub selalu senang dalam kehidupannya? Dia punya banyak ternak, beribu-ribu, berpuluh-puluh ribu ternak. Itu adalah aset kekayaan orang pada zaman itu. Dia bisa membuka lapangan kerja yang besar, ada banyak karyawannya, dan mereka bisa mendapatkan penghasilan untuk membiayai hidup mereka melalui pekerjaan yang disediakan dalam perusahaannya Ayub, perusahaan peternakan. Apakah Ayub selalu senang hidupnya? Oh tidak, saudara. Walaupun Ayub ini orang saleh, orang yang suka beribadah dan selalu memberikan korban-korban kepada Tuhan, selalu berdoa syafaat buat anak-anaknya, Ayub membantu orang-orang miskin, para janda, yatim piatu. Ayub terlibat dalam pelayanan sosial yang sangat luar biasa. Ayub bukan orang kaya sembarangan, bukan orang kaya yang egois yang hanya mementingkan diri sendiri. Bukan, Ayub sangatlah orang kaya yang sekaligus orang saleh. Nah, diperlukan pada zaman ini seperti itu. Orang-orang yang punya banyak berkat namun sekaligus orang saleh. Orang-orang yang punya banyak berkat keuangan, fasilitas, namun mereka pakai semua itu juga untuk memuliakan Tuhan dan melayani orang lain, membantu orang lain. Bagaimana hidup Ayub? Kalau saudara baca dalam kitab Ayub, saudara akan mengagumi iman Ayub, bukan? Tetapi tidak seorang pun mau mengikuti proses yang dialami Ayub.
Apa yang terjadi dengan Ayub? Dia saleh, namun Tuhan harus mengizinkan dia. Oleh karena tuduhan, fitnah daripada iblis yang menuduh bahwa Ayub ini hanya menyembah Tuhan dalam keadaan sehat, dalam keadaan kaya, banyak teman, punya jabatan di daerahnya, di masyarakatnya. Dia seorang yang sangat terkenal, sangat berwibawa, orang banyak minta nasihat kepada dia. Ini pasti gara-gara semua itulah, maka dia menyembah Tuhan. Coba Tuhan ambil semua apa yang ada padanya. Semua harta bendanya, 7 anaknya diambil, penyakit ada dari atas kepala sampai kakinya. Apakah dia masih akan menyembah Tuhan? Itu adalah tuduhan daripada iblis bahwa Ayub menyembah Tuhan hanya karena difasilitasi oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan, diberkati, menikmati semua yang enak-enak, yang baik-baik. Dan Tuhan bilang, oke, mari kita lihat. Dan Tuhan mengizinkan iblis membuat malapetaka, bencana datang. Rumah di mana anak-anaknya itu sedang berkumpul, berpesta, itu tiba-tiba ditiup oleh angin dari segala penjuru, dan rumah itu runtuh menimpa ke-7 anaknya dan mati semua. Apakah ini menyakitkan saudara bagi Ayub? Oh, sudah pasti. Kehilangan 7 anak sekaligus, itu mungkin bagi kita istilahnya dunia rasanya mau kiamat. Kemudian harta bendanya juga habis dirampok. Banyak karyawannya dibunuh, tinggal disisakan satu-satu karyawan untuk datang melapor peristiwa perampokan dan pembunuhan. Semua habis harta benda. Kemudian iblis tambah lagi dengan penyakit. Dari kepala sampai kakinya dia gatal-gatal, dia garu-garu pakai beling. Dia taruh abu di atas kepalanya, dia duduk di atas abu. Orang-orang mulai menghindar dari dia. Teman-temannya datang dan mulai menuduh dia bahwa dia orang berdosa, menyimpan dosa, itu sebabnya Tuhan menghabisi dia. Apakah ini nyaman saudara? Oh tidak, inilah malapetaka rasanya. Dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, namun Ayub tidak kehilangan iman. Ayub tidak kehilangan iman. Ayub memiliki kesadaran bahwa sekalipun keadaan saya begitu terpuruk saat ini, penebusku hidup. Dan dia akan juga membangkitkan aku, menghidupkan aku kembali. Ayub memang sempat mengeluh, bahkan mengutuki hari kelahirannya. Sebenarnya rencana iblis adalah supaya Ayub mengutuki Tuhan dalam penderitaan, dalam kesakitan, dalam kesusahannya. Tetapi puji Tuhan, dia hanya mengutuki hari kelahiran. Dia berkata, biarlah hari kelahiranku dikutuki. Seandainya pada waktu itu aku tidak sempat lahir, atau aku lahir langsung mati, tidak melihat matahari, itu lebih baik bagi saya. Dia menyesali hari kelahirannya. Tetapi ingat, Ayub tidak mengutuki Tuhan. Ayub tetap beriman kepada Tuhan dalam kesusahan. Ayub tetap beriman kepada Tuhan dalam sakit penyakit, dalam kehilangan segala sesuatu, dalam penderitaan hati, batin, dan tubuhnya. Ayub tetap setia mengakui bahwa Allah berdaulat, berkuasa atas hidup Ayub. Dan Ayub tetap memuji Tuhan. Ketika pertama kali dia mendengar bahwa anak-anaknya mati, aset-asetnya hilang, kekayaannya hilang dalam satu hari yang sama, Ayub langsung berkata, terpujilah Tuhan. Dia yang memberi, dia yang mengambil. Saudara-saudara, ini adalah keadaan peristiwa yang sangat menyakitkan. Tetapi iman Ayub bertahan. Dan kemudian ketika Tuhan mulai berbicara kepada dia dalam penyataan, revelation, pewahyuan, Ayub mulai mengerti, oh ada rencana Tuhan dalam semuanya ini. Lalu dia mulai berkata, Tuhan, kalau dalam perkataan-perkataan saya yang salah, saya salah memahami Engkau dalam penderitaan ini, ampuni saya Tuhan. Dan Tuhan juga berkata, ya saya mengampuni Engkau. Ampuni juga teman-temanmu yang menuduh kamu ini, bahwa kamu orang berdosa. Ampuni mereka dan doakan mereka, supaya aku menyembuhkan engkau, memulihkan engkau. Dan pada akhirnya dalam kitab Ayub, Tuhan menyembuhkan Ayub. Orang-orang datang kembali kepada Ayub, masing-masing memberikan persembahan kepada dia. Dia punya modal, dia kembangkan lagi usahanya. Ayub menjadi lebih kaya, 2 kali lipat daripada sebelumnya. Allah memberikan berkat kepada dia. Dia juga mendapatkan anak lagi,
Oh saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, cerita kisah nyata dari kehidupan Ayub ini menggambarkan tentang Allah turut bekerja dalam segala keadaan yang dihadapi oleh Ayub. Sekalipun pada awalnya Ayub tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Mengapa saya menderita? Mengapa saya sakit? Mengapa semua orang meninggalkan aku? Mengapa anak saya mati dalam satu hari ketujuhnya? Kenapa semua harta benda saya hilang? Karyawan-karyawan saya dibunuh, dirampok. Mengapa semua ini terjadi? Ini pertanyaan-pertanyaan yang juga mungkin terjadi dalam hidup saudara. Mengapa saya sakit? Mengapa saya kena virus corona? Kenapa saya demam? Kenapa badan saya menggigil? Tuhan, di mana Engkau? Masih adakah Engkau, Tuhan? Mengapa Engkau mengizinkan ini terjadi? Saya sudah berdoa. Mungkin ada juga yang berkata, Tuhan, saya sudah berdoa, saya sudah menyerahkan pemberian-pemberian kepada pekerjaan Tuhan. Kenapa usaha saya menurun? Kenapa usaha saya bangkrut? Oh Tuhan, mengapa? Dan bertanya, di mana Engkau Tuhan? Di mana Engkau Tuhan? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya telah melewati beberapa pengalaman hidup. Dan saya bersyukur semua itu ternyata baik bagi saya. Dan pengalaman-pengalaman itu ada di antaranya yang membuat saya sampai sakit, hampir mati. Ada kecelakaan yang hampir membuat saya hilang nyawa, saudara. Saya pernah diserang orang atau orang-orang yang menggunakan ilmu-ilmu hitam menyerang saya dengan ilmu santetnya. Saya kesakitan luar biasa, tapi dalam waktu hitungan jam saya dibebaskan Tuhan ketika saya berdoa dalam nama Yesus mengusir setan-setan. Dan sekitar 2 hari kemudian saya sengaja berjalan di depan rumah orang yang saya curigai mengirim ilmu setannya kepada saya dan berusaha mematikan saya. Ketika saya berjalan di depan rumahnya, ini kisah sudah sekitar 30 tahun yang lalu. Orang itu tiba-tiba berteriak kepada saya. Dia berkata, "Oh, rupanya Tuhan tidak pernah tidur ya. Memang susah kita ini berbuat baik." Dalam hati saya, nah kau sudah buka rahasia. Banyak kamu yang kirim ilmu setan kepada saya. Lalu saya jawab dia, "Bisa juga Pak kalau mau." Artinya kalau mau berbuat baik bisa, itu tergantung kemauan kita. Dan akhirnya saya satu saat datang ke rumah dia dan berikan Alkitab kepada dia. Saya berharap dia percaya kepada Yesus. Saya masih hidup sampai hari ini, tapi orang itu sudah meninggal. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, itu pengalaman yang cukup menyakitkan karena kepala saya yang disantet, saudara. Dan beberapa orang datang, saya panggil ke tempat saya tinggal di gereja itu. Ada anak-anak, ada orang dewasa. Mereka saya katakan, tolong doakan saya. Saya sakit, kepala saya sakit luar biasa. Bangun pagi langsung sakit. Dan saya rasa tidak berdaya. Dan mereka mulai mendoakan saya. Ada satu ibu mendoakan tumpang tangan di kepala saya. Tiba-tiba dia dapat penglihatan gambar seorang wajah, seorang bapak. Dan itu adalah dukun di kampung tempat saya pelayanan. Dan tidak jauh dari rumah saya. Anak kecil yang juga ikut berdoa pada waktu dia lipat tangan dan dia tutup mata, dia bisa lihat 3 ekor setan ada di sekitar kepala saya. Dan jari setan-setan itu dia katakan, saya lihat katanya ada di kepala bapak. Jari-jari setan di kepala saya. Pantaslah saya merasa sakit. Kemudian ada lagi penglihatan lain. Setan-setan itu di belakang gereja, tembus pandang dilihat oleh anak perempuan, anak SD. Mereka laporkan kepada saya. Terakhir dilihat lagi di bawah tempat saya tidur itu, karena gereja itu adalah gereja panggung, jadi ada kolong di bawahnya. Dia dapat lihat tembus ke bawah. Dia katakan ada kulit kayu ditaruh di bawah tempat tidur bapak. Saya katakan, kamu turun ambil. Dalam waktu singkat dia datang kembali dan menyerahkan sebuah kulit kayu sebesar korek api. Dan saya sadar inilah media, alat perdukunan, alat sihir yang dipakai untuk menyerang orang melalui ilmu hitam. Nah, saya ambil, saya bakar, saya katakan dalam nama Yesus saya bakar kuasa iblis. Hari itu kepala saya yang begitu sakit tiba-tiba menjadi reda sakitnya, menjadi sehat kuat. Dan akhirnya saudara,
pengalaman ini ada baiknya buat saya. Tuhan izinkan saya kena santet walaupun saya sudah jadi hamba Tuhan, jadi pendeta waktu itu, pendeta muda belum menikah. Kebaikannya apa? Satu, saya punya pengalaman saya diserang oleh ilmu hitam. Saya tahu ternyata ilmu hitam itu betul-betul ada karena saya sendiri mengalami, bukan sekedar teori atau mendengar dari orang lain. Dan serangan ilmu hitam dalam bentuk serangan untuk kepala, sakit kepala itu sangat luar biasa, beda dengan penyakit kepala biasa. Dan kemudian melalui penglihatan daripada seorang ibu dan anak kecil ini, saya dapat pengalaman dunia spiritual, dunia roh, di mana Tuhan membukakan, menyingkapkan apa yang tersembunyi, apa yang rahasia. Dan saya semakin menyadari bahwa ternyata setan betul-betul ada sesuai dengan catatan Alkitab, firman Allah. Setan itu ada, Tuhan ada, surga ada, neraka ada. Apa yang tidak terlihat belum pasti, tidak pasti bahwa itu tidak ada sama sekali. Bahkan sebenarnya apa yang tidak terlihat itu sangat real. Dunia roh itu sangat real. Nah, kebaikannya apa bagi saya, saudara? Pengalaman yang Tuhan izinkan menyakitkan itu, yaitu iman saya bertambah, keyakinan saya bertambah, keberanian saya bertambah. Saya mulai lebih menyadari bahwa setan ada dan harus dilawan dalam nama Yesus. Di kemudian hari, puji Tuhan, ketika saya pelayanan di Tarakan, saya akhirnya Tuhan pertemukan dengan orang-orang sakit, orang-orang yang kena ilmu hitam, kena santet. Tuhan pertemukan saya dengan dukun-dukun, orang-orang yang menggunakan banyak-banyak ilmu dari berbagai suku. Dan saya pergi kemana-mana, saya ketemu lagi dukun-dukun di mana-mana, dan saya beritakan ini, saya menantang mereka untuk percaya kepada Yesus dan membakar banyak berhala-berhalanya para dukun. Jadi pengalaman di masa lalu, walaupun harus melewati proses yang cukup menyakitkan, adalah saya memiliki keyakinan yang lebih kuat tentang apa yang dikatakan Alkitab, karena saya juga mengalaminya, bahwa dunia roh itu ada, setan itu ada, dan harus dilawan dalam nama Yesus, dan setan bisa dikalahkan. Ilmu setan bisa dikalahkan, perdukunan bisa dikalahkan. Ini adalah keuntungan, kebaikan buat saya sekarang. Dan akhirnya ini juga jadi berkat buat banyak orang. Jadi berkat bagi banyak orang, karena pengalaman itu sudah terjadi buat saya. Jadi Tuhan turut bekerja dalam penderitaan saya ketika saya kena santet. Ketika saya sakit, Tuhan turut bekerja. Ada rencana Tuhan untuk masa depan. Ada rencana Tuhan untuk menyelamatkan orang lain. Ada rencana Tuhan untuk memberkati orang lain melalui kehidupan saya. Allah turut bekerja. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Saudara-saudara, ketika Anda sedang menderita, Anda sedang sakit, jangan tinggalkan Tuhan. Tetap berharap kepada Tuhan. Tuhan memberkati saudara. Shalom. Dalam kesempatan ini, dimanapun saudara berada, saya ingin berdoa bagi saudara yang ada di rumah, di tempat kerja, bahkan di rumah sakit, atau sedang terbaring di tempat tidur karena sakit. Mungkin karena virus dan lain sebagainya. Saya percaya ada mujizat dalam nama Yesus. Saya percaya orang sakit dapat disembuhkan. Saya percaya virus corona dapat dikalahkan. Haleluya. Mari berdoa. Letakkan tangan di atas dada saudara. Letakkan tangan saudara. Supaya kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Aku berdoa bagi saudara-saudaraku yang sedang menonton video ini melalui Facebook atau YouTube. Datanglah kerajaan atas hidup mereka dan jadilah kehendak Tuhan atas hidup mereka. Aku berdoa apa yang menjadi kebutuhan mereka, kiranya Allahku menyediakan buat mereka. Apapun masalah hidup mereka, apapun tantangan persoalan hidup, Tuhan tolong mereka, kirim pertolongan, kirim bantuan buat kehidupan mereka. Di dalam nama Yesus, biarlah tangan Tuhan juga turun atas mereka dalam nama Yesus. Dan aku berdoa, kiranya mujizat terjadi, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, kuasa virus corona dihancurkan, darah Yesus menghancurkan segala kuasa penyakit. Kalau ada yang terikat oleh kuasa gelap, dibebaskan, dilepaskan. Dalam nama Yesus terjadi kelepasan, terjadi kemerdekaan. Dalam nama Yesus terjadi perubahan dalam nama Yesus. Yang menjauh dari Tuhan, mendekat kepada Tuhan, terjadi pertobatan, terjadi perubahan hidup. Dalam nama Yesus, aku berdoa dan meminta berkat Tuhan. Amin. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersama
Ku serahkan hidupku, murnikan dengan roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Saat ini saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita telah beribadah bersama-sama pada hari Minggu ini. Terima kasih untuk kebersamaan kita. Terima kasih saudara bisa mendengarkan pemberitaan firman Allah. Saya mendorong saudara untuk setia kepada Tuhan. Jangan takut tentang apapun, tetapi saudara tetap waspada dalam hidup ini, tetap berjaga-jaga dalam menghadapi pandemi. Saudara menjaga protokol kesehatan kemanapun saudara berada, sambil tetap berdoa. Kita akan mengakhiri ibadah ini dalam nama Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebersamaan kami dalam ibadah ini, sekalipun melalui media sosial, secara online. Tuhan, kiranya berkat Allah melimpah dalam nama Yesus. Anugerahlah Bapa, kasih karunia dalam nama Yesus, persekutuan oleh Roh Kudus, menyertai saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang terpanggil sesuai rencana Tuhan. Kami bersyukur, kami memuji kebesaran Tuhan.
atas segala sesuatu yang telah Tuhan perbuat. Dalam nama Yesus. Amin. Tuhan memberkati. Selamat berhari Minggu. Kiranya damai sejahtera, keberhasilan, pertolongan Tuhan semakin nyata dalam hidup saudara semua. Shalom.